kalau KFC itu sempat diseludupkan masuk ke Palestina. Orang Palestina aja penasaran rasa KFC kayak gimana. Karena segitu enaknya kelihatannya. Mereka nggak tahu kalau yang punya KFC itu adalah pemiliknya orang yang sama yang pengen tanah mereka. Mereka nggak tahu. Dan kita pun nggak tahu. Tapi dengan adanya Palestina, mata kita jadi terbuka. Mata gue jadi terbuka. Gue jadi ngerti, oh ternyata elit global maunya ini. Oh ini ternyata bukan tentang Palestina aja. Boykot ini bukan hanya tentang Palestina, tapi tentang diri kita sendiri. Mau tahu kenapa? Semua produk-produk yang dijual oleh mereka yang terafiliasi itu nggak ada bagusnya buat kita. Bahkan produk yang dikonsumsi itu bikin kita sakit. Contoh, setiap obat-obatan yang kalian konsumsi, kecil aja obat sakit kepala, ada nggak di situ efek sampingnya? Semua obat selalu ada efek sampingnya. Efek sampingnya juga horor, ya kan? Kerusakan hati, muntah, mual, dan seterusnya. Jadi mata kita dibikin buta dan kita di brainwash. Kenapa? Untuk fokus ke sesuatu yang sebetulnya nggak penting. Karena mereka mau buat kita semuanya itu terpecah-pecah, terkotak-kotak, dan jadi individual. Gitu loh. Kita aja tuh warna kulit beda aja udah masalah, tapi ini dibikin seindividual mungkin dengan teknologi, dengan yang lain. Tujuannya apa? Itu yang mereka mau, karena mereka cuma 1% guys. Di saat kita semua bersatu, elit global itu nggak akan menang. Tidak akan. Kalian mau tahu siapa yang membuat negara kita ini jadi miskin melarat? Kalian mau tahu rakyatnya melarat siapa? Itu adalah oknum-oknum yang memang warga negara kita sendiri. Mereka berusaha memperkaya diri mereka dengan memberikan izin kepada orang-orang luar sana untuk menguasai aset-aset yang ada di Indonesia. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Contoh, ingat oknum gubernur Papua yang akhirnya meninggal dunia karena melakukan korupsi? Ingat yang sekarang kasusnya masih bergulir, Menteri Pertanian itu? Itu hanya sedikit dari sekian banyak yang lain yang kita nggak tahu. Jadi boykot ini bukan tentang Palestina aja. Ini bukan juga tentang agama tertentu, bukan. Ini tentang kau dan aku dan eksistensi kita. Ingat ya, sekarang mobil listrik itu sudah banyak dipakai. Di kawasan SCBD, kalau kalian pakai mobil biasa, bukan pakai mobil listrik, kalian bayar parkir 100.000 di luar hitungan parkir per jamnya yang 5.000 itu. Dan nanti akan ada satu titik di mana kalau kalian pakai mobil biasa, itu akan dipersulit. Pom bensin itu udah hilang digantikan dengan colokan listrik. Dan setelah kita semua tergantung dengan mobil listrik, yang terjadi adalah itu kita ada di dalam sistem guys. Listrik akan jadi mahal dan kita akan tergantung. Dan mobil akan terkoneksi dengan internet. Dan tiba-tiba kalau mati semua internetnya, mobil yang nggak bisa jalan, bingung. Jadi boykot ini bukan tentang Palestina aja. Ini tentang kau dan aku nantinya gimana. Dan mereka seneng ngelihat kita berantem di sosial media. Tepuk tangan mereka. Ya kita gak perlu ngapa-ngapain, dia udah berantem tuh, biarin. Biar ribut. Bukalah mata kalian guys. Yang mereka mau itu kita terpecah-pecah. Contoh di Arab ya. Kalian harus tahu ya, Arab itu terpecah-pecah, yang mau menyatukan namanya Yasser Arafat. Dia itu tinggal selangkah lagi nyatuin. Tahu apa yang terjadi? Dia meninggal dunia guys. Tahu sakitnya apa? Mencret alias diare. Bisa-bisanya diare terus koma, meninggal padahal dia gak kenapa-napa. Kepecah lagi itu Arab. Karena elit global takut kejadian lagi itu Kekaisaran Utsmani. Kalau Arab bersatu tuh luar biasa soalnya. Makanya sekarang kepecah kan semuanya. Karena apa? Sekelompok orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Individualisme. Sistem itu yang diterapkan mereka. Kita dikasih reward kecil-kecil. Yang gak penting juga sebenarnya. Ini gue ngomong kayak gini paham gak sih? Gue harap ngerti ya guys ya. Stop, jangan berantem. Gak mau boykot gak apa-apa, terserah kalian. Tapi gue harap kalian ngerti nanti efeknya gimana. Di saat kau tidak boykot, kau mendukung apa yang dilakukan oleh elit global menjadi si nomor 1 di dunia ini.